Teman-teman semua, kali ini saya akan berbagi soal dan pembahasan UKPPG tahun 2024 untuk topik 1, modul 1, yaitu Understanding by Design. Untuk kemajuan kita bersama, mari saling dukung dengan cara klik subscribe, like, comment, and share video berikut ini. Nah, teman-teman semua, untuk soal yang pertama, pada setiap mata pelajaran terdapat sejumlah capaian pembelajaran sebagai kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap fase. Rumusan CP tersebut memberikan gambaran tentang tujuan umum dan ketersediaan waktu untuk mencapai tujuan tersebut dalam 6 fase atau yang disebut dengan fase. Pemanfaatan fase-fase CP dalam perencanaan pembelajaran dapat dikemukakan sebagai berikut. Kecuali, ya, yaitu pertanyaan kecuali ya. Yang pertama bahwa A. Memungkinkan kolaborasi guru pada fase yang sama untuk merancang pembelajaran yang efektif bagi peserta didik. Bagaimana kira-kira, teman-teman? Yang B. Mendorong fokus atau mendorong guru fokus pada ketercapaian CP di akhir fase tanpa perlu memperhatikan perkembangan peserta didik dan kesinambungan proses pembelajaran antar kelas. Bagaimana ini kira-kira, teman-teman? B. Yang ke C itu adalah memberi kesempatan kepada guru untuk melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kesiapan peserta didik. D. Telah memungkinkan guru merancang dan melaksanakan pembelajaran secara fleksibel. Kemudian yang E. Memastikan peserta didik mencapai kompetensinya. Kira-kira di antara ini yang mana yang salah, teman-teman? Jadi jawabannya yang salah atau yang kecuali itu adalah yang B. Ya. Nah, ya. Jadi dengan adanya fase-fase ini memungkinkan kolaborasi guru antar fase, ya, atau pada yang fase yang sama ya. Berikutnya di sini adalah yang B-nya ini salah, ya. Jadi mendorong guru fokus pada ketercapaian CP di akhir fase tanpa memperhatikan perkembangan peserta didik, ini yang salah ya. Jadi ada tanpa perlu, ya ini salah ya. Ya. Tapi yang lain yang A, kemudian C, D dan E itu benar ya. Jadi kita pilih yang B alasannya karena dalam penentuan kegiatan pembelajaran, guru tidak hanya harus memastikan ketercapaian CP, tetapi juga harus memperhatikan perkembangan peserta didik dan kesinambungan proses pembelajaran antar kelas. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi teman-teman sekali lagi, jawaban A, C, D, E itu benar, tetapi yang B itu adalah salah atau kecualinya. Berikut yang kedua adalah capaian pembelajaran CP dapat dirumuskan merujuk pada teori pembelajaran konstruktivisme dan kurikulum dengan pendekatan Understanding by Design atau UBD. Dalam kerangka teori ini, memahami merupakan kemampuan yang dibangun melalui proses dan pengalaman belajar yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat menjelaskan, menginterpretasi, dan mengaplikasikan informasi, menggunakan berbagai perspektif dan berempati atas suatu fenomena. Terkait dengan hal ini, pernyataan yang benar dalam kurikulum Merdeka yang mana? A. Hierarki pengetahuan tidak digunakan dalam merumuskan CP dan tujuan pembelajaran merupakan turunan dari CP. Gimana kira-kira ya, teman-teman? Kemudian yang B, taksonomi pengetahuan tidak menggunakan kata kerja operasional. Apakah benar atau salah? Kemudian yang C, memberi kebebasan kepada guru mengikuti taksonomi pengetahuan menurut teori yang disukai. Yang D, pemahaman dimaknai sebagai proses kognitif yang kompleks, tidak sederhana sebagai proses berpikir tingkat rendah. E, menganggap bahwa memahami dapat dicapai tanpa melibatkan proses dan pengalaman belajar yang mendalam, serta tanpa memberikan kesempatan untuk menjelaskan, menginterpretasi, dan mengaplikasikan informasi dengan berbagai perspektif. Jadi kalau tidak, kuncinya itu adalah jawabannya D ya teman-teman, bahwa ya pemahaman ini dimaknai sebagai proses yang kompleks tidak sederhana sebagai tingkat berpikir tingkat rendah ya. Jadi sekali lagi teman-teman bahwa pemahaman memang dimaknai sebagai proses berpikir yang kompleks di mana peserta didik ditekankan pada proses pembelajaran yang lebih dalam dan bermakna, didorong untuk berpikir kritis dan analisis, berfokus pada pengembangan kompetensi untuk mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap, hingga peserta didik didorong untuk memahami materi dalam konteks dunia nyata ataupun kontekstual ya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, teman-teman. Apa yang seharusnya dilakukan, diketahui, dan dipahami oleh peserta didik di akhir pembelajaran?
Pertanyaan ini perlu dirumuskan oleh guru apabila kita melakukan pada tahap yang mana ya kira-kira? Ya, betul ya. Jadi ini yang harus kita tanyakan ketika kita merumuskan tujuan pembelajaran ya. Jadi merumuskan tujuan pembelajaran itu melibatkan penentuan hasil belajar yang diharapkan dari siswa setelah selesai mengikuti suatu proses pengajaran ataupun pelajaran. Pada tahap ini, guru juga harus jelas tentang apa yang harus dilakukan siswa, apa yang harus dia ketahui, dan apa yang harus mereka pahami pada akhir pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran dapat dijadikan panduan untuk merumuskan strategi, kegiatan, asesmen, dan model pembelajaran yang sesuai. Ya, kira-kira teman-teman sepakat ya untuk soal nomor 3 ini jawabannya adalah B. Kemudian nomor 4, bagaimana saya mendesain kegiatan pembelajaran agar peserta didik yang beragam dapat mencapai tujuan pembelajaran. Ya, merupakan pertanyaan yang penting yang perlu dipertimbangkan pada tahap yang mana. Ya, jadi saya mendesain suatu kegiatan, maka di sini adalah ini perlu kita tanyakan pada saat itu adalah merancang kegiatan pembelajaran. Jadi merancang kegiatan pembelajaran itu adalah tahap di mana guru mengembangkan aktivitas dan metode pengajaran yang digunakan di dalam kelas. Pada tahap ini penting untuk memperhatikan keragaman peserta didik, dalam hal ini adalah gaya belajar, kebutuhan mereka, kemampuan, minat, dan latar belakang budaya dari peserta didik kita. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan nomor 5. Fase-fase yang dilakukan untuk merancang perencanaan pembelajaran berbasis atau prinsip UBD, Understanding by Design. Sekali lagi kalau di sini ya UBD teman-teman saya yakin sudah jelas ya. Bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran, bagaimana merancang asesmen, dan bagaimana kegiatan pembelajarannya. Kalau kalau dilihat dari prinsip UBD ini, maka tujuan pembelajaran yang pertama, habis itu bagaimana asesmennya, bagaimana kegiatan pembelajarannya. Nah, ada pemikiran bahwa yang pertama memang tujuan pembelajaran. Jadi sebenarnya antara asesmen dan kegiatannya hanya harusnya dua hal yang bersamaan ya, karena asesmen itu adalah bagian integral daripada proses pembelajaran itu sendiri. Jadi yang pertama memang tujuan, ya pemikiran saya. Kemudian di satu dari tujuan ini kita bisa merancang asesmen dan dari tujuan ini juga kita bisa merancang kegiatan pembelajaran, ya. Dan asesmen itu juga bisa dilakukan pada saat kegiatan pembelajaran. Tetapi sekali lagi, kalau memandang prinsip UBD, maka jangan terbalik ya. Di beberapa sumber dan di buku-buku itu ya memang merumuskan tujuan, merancang asesmen dan kegiatan pembelajaran. Jadi jawabannya adalah I. Itu adalah pikiran saya ya, bahwa UBD itu ya tujuan pembelajaran, dari tujuan bisa asesmen dan bisa kegiatan pembelajaran. Kemudian nomor 6, bagaimana saya mengetahui bahwa pembelajaran telah mencapai hasil belajar yang diinginkan? Pertanyaan tersebut perlu dirumuskan oleh guru ketika akan melakukan tahapan. Ya, ini paling gampang ya. Pertanyaan ini akan muncul ketika teman-teman melakukan tahap asesmen. Jadi ketika guru ingin mengetahui apakah pembelajaran telah dicapai oleh peserta didik, ya, kemudian bagaimana mereka harus merancang asesmen yang tepat. Jadi tahap ini melibatkan penentuan metode dan alat asesmen yang akan digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Kemudian yang nomor 7, pernyataan terkait asesmen awal yang kurang tepat. Ya. Yang A, asesmen awal berfungsi untuk mendapatkan nilai capaian hasil belajar untuk dibandingkan dengan kriteria capaian belajar yang ditetapkan. Ya, nampaknya ini salah ya teman-teman ya. Kemudian yang B, hasil asesmen awal dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan atau melakukan tindak lanjut. Nah, betul juga ya, ini betul. Kemudian hasil asesmen awal berfungsi untuk mengetahui tingkat kompetensi, kekuatan, dan kelemahan. Betul. Asesmen awal dapat diterapkan untuk mengetahui kebutuhan belajar peserta didik. Ini betul. Asesmen awal digunakan untuk memetakan minat, kemampuan, dan kesiapan peserta didik. Betul ya. Jadi memang nampaknya yang salah itu yang A. Ya. Jadi asesmen awal itu tidak untuk mendapatkan nilai capaian hasil belajar ya, yang nanti dibandingkan dengan kriteria tertentu, tetapi dia adalah untuk yang B, C, D, dan E. Jadi yang salah yang A ya teman-teman. Berikutnya nomor 8. Pernyataan terkait kriteria
ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP berikut yang benar. A. Hasil KKTP dapat digunakan untuk merefleksikan proses pembelajaran dan menganalisis tingkat penguasaan kompetensi peserta didik. Nampaknya ini benar ya teman-teman ya, bahwa eh, KKTP itu digunakan untuk merefleksikan proses. KKTP merupakan standar yang ditetapkan untuk menentukan ketercapaian tujuan pembelajaran. Ini betul ya teman-teman ya. Menurut saya ya, KKTP dapat disusun melalui pendekatan rubrik. Ini betul juga. KKTP dapat disusun melalui deskripsi kriteria dan interval nilai. Ini betul juga. Jadi, jawaban ini adalah semua benar. Nah, teman-teman, ini pemikiran saya ya. Ketika teman-teman dihadapkan ada soal di mana ada pilihan jawaban semua benar atau semua salah, menurut saya itulah jawabannya. Nanti silakan teman-teman buktikan. Kemudian kita lanjut nomor 9. Pembelajaran dan asesmen merupakan suatu kesatuan yang sebaiknya tidak dipisahkan. Nah, ini yang tadi saya jelaskan bagian integral. Terkait dengan itu, guru dan peserta didik perlu memahami kompetensi yang hendak dicapai agar keseluruhan proses pembelajaran diupayakan mencapai kompetensi yang dimaksud. Kaitan antara pembelajaran dan asesmen digambarkan dan diilustrasikan melalui berikut ini. Yang diminta adalah yang salah. A. Guru harus memastikan bahwa tujuan pembelajaran sudah sesuai dengan tahapan dan kebutuhan peserta didik berdasarkan asesmen awal. Kayaknya benar ya, ini teman-teman ya. Guru dapat mengukur capaian hasil belajar peserta didik pada akhir pembelajaran jika diperlukan. Nah, kita masih ragu-ragu ini teman-teman. Soalnya ada kata kunci jika diperlukan. Artinya boleh dong tidak melakukan hal itu. Ya. Nomor C, sepanjang proses pembelajaran, guru dapat mengadakan asesmen formatif untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran sudah dicapai oleh peserta didik. Nampaknya yang C betul. Kemudian guru perlu merancang asesmen yang dilakukan di awal pembelajaran, saat, dan pada akhir pembelajaran. Ini benar ya. Proses pembelajaran sebaiknya dilakukan tanpa memperhatikan hasil asesmen, karena hal itu dapat menghambat kreativitas peserta didik. Nah, ini yang E agak eh, apa ya? Eh, Kalau di modul ya teman-teman, memang jawabannya adalah B. Guru dapat mengukur capaian peserta didik pada akhir pembelajaran jika diperlukan. Ya, jika diperlukan itu berarti boleh dong tidak melakukannya. Ya, boleh dong tidak melakukannya. Ya menurut saya boleh saja tidak melakukannya. Kenapa boleh kita tidak melakukan? Sepanjang kita sudah bisa yakin bahwa anak-anak itu sudah dapat mencapai tujuan pembelajaran, nampaknya pengukuran capaian hasil belajar tidak perlu dilakukan. Itu ya. Contoh di beberapa negara maju, ya tidak ada yang namanya tes, ya karena mereka belajarnya tuntas, ya. Jadi guru sudah meyakinkan bahwa anak-anak itu sudah mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Ngapain harus diukur lagi? Nah, itu ya. Sehingga menurut saya itu yang E ini agak agak salah ya teman-teman. Bukan agak salah, menurut saya salah. Proses pembelajaran sebaiknya dilakukan tanpa memperhatikan hasil asesmen. Ya, padahal di kurikulum Merdeka ini sangat penting bahwa pembelajaran itu sebaiknya memperhatikan hasil asesmen awalnya, ya sehingga kita pembelajaran dapat laksanakan dengan baik, berdiferensiasi ya sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, menurut saya itu E, tetapi di kuncinya yang di modul itu adalah B, ya. Nah, silakan teman-teman pendapatnya nanti silakan tulis di kolom komentar. Kemudian nomor 10, setelah memahami substansi CP, guru diharapkan memulai mendapatkan ide-ide tentang apa yang harus dipelajari oleh peserta didik dalam suatu fase yang dirumuskan menjadi tujuan pembelajaran ataupun TP yang lebih operasional dan konkret. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran, guru dapat memilih alternatif teknik berikut. Yang pertama, A. Merumuskan TP secara langsung berdasarkan CP. Ini nampaknya benar ya teman-teman bahwa kita memang merumuskan tujuan pembelajaran itu berdasarkan CP-nya. Merumuskan tujuan pembelajaran dengan cara menganalisis kompetensi dan lingkup materinya pada CP. Ini benar juga ya, ada di modul ya teman-teman ya, ada di modul Understanding by Design ya. Jadi ini benar. Merumuskan TP secara lintas elemen ini juga betul ya teman-teman.
Kemudian yang nomor D, merumuskan TP dengan memperhatikan karakteristik peserta didik. Ini nampaknya juga betul ya teman-teman. Kemudian yang E, merumuskan TP berdasarkan intuisi pribadi tanpa mempertimbangkan. Menurut saya ini yang salah teman-teman. Tapi teman-teman kalau lihat di modul, ya modul satu topik satu itu kuncinya adalah D. Ya, tetapi di sini menurut saya dan kita analisis bersama-sama ini bukan D ya. Kalau D itu benar ya. Jadi kita merumuskan tujuan pembelajaran dengan memperhatikan karakteristik peserta didik. Yang salah itu yang E. Nah, silakan mohon pendapatnya teman-teman. Kalau memang ada pendapat, silakan sampaikan di kolom komentar. Kita akan berpikir dan mengkaji bersama-sama. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua.